Muhammadiyah. Selain kalau yang paling populer kan kita bacanya Ali Imran 104. Al-Asr jarang kita bahas. Al-Asr itu menunjukkan watak dan dakwahnya serta cita-cita dakwahnya Muhammadiyah yang kita sering sebut membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benar. Kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, surat Al-Asr itu punya 4 dimensi penting. Pertama, ada pesan keimanan, kata Buya Hamka. Kedua, ada pesan amal saleh. Ketiga, ada pesan tausiah kebenaran. Keempat, ada pesan tausiah kesabaran. Jadi 4 dimensi ini. Nah, 4 dimensi ini yang paling utama kan dia dimensi wal asr, demi masa, demi waktu. Ada ahli tafsir yang menggunakan istilah masa, ada yang menggunakan istilah waktu. Tapi ini ayatnya kebudayaan, ini ayatnya peradaban. Kan selama ini kita sering sebut suratnya orang Muhammadiyah itu Al-Ma'un, karena baca, pahami, amalkan. Karena Kiai Dahlan nggak mau melanjutkan pengajiannya kalau kemudian tidak urusin anak yatim, tidak urusin orang miskin. Karena beragama Kiai Dahlan itu ada yang menerjemahkan gini, beliau itu beragamanya praksis. Praksis itu adalah beliau menerjemahkan ayat Al-Quran dalam bentuk aksi. Kalau Jamaluddin Al-Afghani, Abduh segala macam, mereka menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk tafsir. Dia bikin kitab, Pak. Nah, Kiai Dahlan apa? Baca, pahami, aksi. Jadi beliau itu baca Al-Quran, pahami Al-Qurannya, kemudian aksi. Maka kemudian ketika Al-Ma'un itu berdirilah PKO, berdirilah semuanya. Al-Asr juga begitu. Siapa pilihan pengajian pertama surat Al-Asr itu? Ibu-ibu buruh. Bu, tahun 1912-an, 1918, tidak terbayang ada kiai, ada tokoh Islam itu paham betul pentingnya dakwah perempuan. Jangankan di Indonesia, seorang Abduh saja, seorang Jamaluddin Al-Afghani yang tokoh pemikir pembaharuan itu nggak mikirin itu. Tapi seorang Kiai Dahlan itu memilih gerakan perempuan itu sebagai cara beliau untuk memajukan peradaban dan mengajukan Islam. Gak ada kiai di masa itu mikirin itu. Makanya saya sering sampaikan ke ibu-ibu Aisyah, Bu, kalau ada organisasi perempuan paling besar di dunia ini, itu namanya Aisyah. Dan itu inisiasi Kiai Dahlan. Coba sebut, Bu. Kan sering ada Andi Giem di Muhammadiyah dan di Aisyah itu kan begini, sedikit bicara, banyak bekerja, gitu Bu ya. Sekarang itu enggak update lagi, Bu. Itu harus kita tinggalkan. Sedikit yang benar itu, banyak bekerja, banyak bicara. Kerja siarkan, Kalau sekarang sederhananya itu kerja, dakwah, upload. Jangan selfie, upload. Dakwah pengajian Muhammadiyah seperti ini, pesannya apa? Dengarkan, pahami, upload. Sekarang begitu, Bu. Coba lihat, kita bandingkan. Aisyah, saya punya ini, Pak, nenek saya umurnya 88 tahun. Sampai dengan hari ini itu masih aktif di Aisyah. Ibu-ibu di sini siapa yang 88 tahun? Ibu berapa, Bu? 17? Oh, 64. 64, Bu ya? Oh, 68. Nenek saya itu 88 tahun.
hampir seusia beliau. Iya. Jadi nenek saya itu aktivis Aisyah, militansinya luar biasa. Dia punya 11 anak, Pak. Kalau kita mau bangun seperti Muhammadiyah di kampung nenek saya itu, mau bangun misalnya tanah wakaf seperti ini mau dibangun, apa yang beliau lakukan? Dia punya 11 anak, dia punya 30 cucu, semuanya di SMS. Apa SMS-nya? Aisyah itu mau bangun TK Abah dan butuh dana besar. Silahkan kalian yang mau beramal kirim ke rekening nenek ini. Kalau belum ada balasan angka, itu akan diulangi terus oleh nenek saya. 11 orang anaknya, 30 cucunya, itu nggak ada yang berani bantah. Akhirnya transfer. Kemudian transfer kan dikumpul, bayangkan dari 11 anaknya, kalau 11 anaknya satu orang itu 2 juta saja, alhamdulillah semuanya berkecukupan. Misalnya cucunya 1 juta aja, nenek sendiri bisa ngumpulin duit hampir 50 juta. Akhirnya 50 juta itu yang kemudian dia bawa ke apa? Beliau bawa ke Aisyah. Aisyah Pak di bawah. Ini sumbangan dari saya. Itu kerjaan nenek saya. Ini sumbangan dari saya. Benar nggak nenek saya itu? Ya benar. Itu anak-anaknya semuanya, cucu-cucunya. Ini sumbangan dari saya. Itu cara nenek saya. Maksud saya mau katakan apa? Aisyah itu, ada nggak Bu? Bisa sebutkan nggak? Ada nggak organisasi perempuan di dunia ini atau di akhirat kalau ada yang punya amal usaha seperti Aisyah? Ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada organisasi perempuan yang punya rumah sakit sebanyak Aisyah. Nggak ada organisasi perempuan yang punya sekolah sebanyak Aisyah. Itu nggak ada. Tapi coba cek mana yang lebih populer, Aisyah dibandingkan organisasi perempuan lainnya. Kalah Bu dengan populer. Atau gini, mana lebih populer Muslimat NU dengan Aisyah? Mana yang lebih populer? Muslimat NU. Betul nggak Bu? Nih saya tanya, siapa ketua Muslimat NU? Siapa ketua Aisyah? Kadang-kadang suka lupa. Saya mau katakan apa? Aisyah ini organisasi yang paling besar, perempuan paling besar di dunia dan akhirat ini. Tapi itu tadi, sedikit bicara, banyak bekerja. Nah sekarang dirubah Bu, banyak bicara, banyak kerja. Dua-duanya. Kan saya selalu begini, ada orang ini anggota DPR kerjaannya bicara saja. Mas Daniel ini juga kerjanya bicara aja. Loh gimana, saya ini dosen ya, kerjaan saya bicara. Kan ada orang begitu istilahnya, jadi presiden yang penting kerja. Loh, kerja itu harus mikir dulu, ada konsepsinya baru kemudian kerja. Kalau kerja itu ngecor itu saja, itu harus mikir dulu Pak. Nggak mungkin kerja. Enggak dong, harus dimulai dari pikir dulu kemudian kerja. Nah cara Muhammadiyah itu begitu. Saya mau katakan apa? Baca, pahami, amalkan. Nah surat Al-Asr tadi itu simbol peradabannya Bapak Ibu sekalian. Muhammadiyah menghormati waktu. Muhammadiyah harus menjadikan Muhammadiyah ini tempat amal, tempat bersemainya ruhul ikhlas tadi. Makanya dia harus jadi tempat amal saleh. Ketika dimaknai secara politik, maka kita kehilangan watak Muhammadiyah itu. Maksud saya begini, bukan artinya Muhammadiyah anti politik, nggak begitu.
orang Muhammadiyah harus paham, bahkan bukan cuma paham, pahim politik. Jadi orang Muhammadiyah itu harus literasinya tinggi terhadap politik. Tapi politik bagi Muhammadiyah itu ditempatkan seperti apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Politik itu harus difungsikan sebagai ad-dirasatud din, as-siyasatud dunya. Politik itu seperti Ibnu Taimiyah bilang, itu harus ditempatkan sebagai upaya menjaga agama dan mensiasati dunia. Kiai Dahlan itu berpolitik gak? Berpolitik, Pak. Berpolitik. Kiai Dahlan mempersiapkan anak-anak Muhammadiyah untuk melakukan perlawanan secara intelektual ke Belanda. Beliau melakukan itu melalui jalur pendidikan. Coba lihat bagaimana Kiai Dahlan cara melawan kampanye glory gospelnya penjajah dulu. Pak, Bu, Kiai Dahlan itu ketika ada kristenisasi nggak kemudian bilang ini orang Kristen harus diusir, nggak begitu. Ketika kita lihat, sebutlah peneliti-peneliti barat tuh banyak meneliti, ada apa, termasuk Nakamura itu yang dari Jepang itu meneliti begini. Mereka selalu bilang kalau ada kristenisasi, kalau ada sekolah Katolik di satu daerah, tapi di situ jamaah Muhammadiyahnya kuat, itu biasanya kristenisasinya itu terhambat, upayanya terhambat. Itu dari zamannya Kiai Dahlan. Kenapa? Karena cara Kiai Dahlan itu dia melakukan perlawanan kebudayaan. Nah, ini bedanya, Bu. Kiai Dahlan itu bukan melakukan perlawanan politik secara agitatif, tapi beliau melakukan perlawanan kebudayaan secara agitatif. Maksud saya begini, ketika ada sekolah Katolik, apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Bangun sekolah Muhammadiyah. Ketika ada rumah sakit Katolik, apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Bangun rumah sakit Muhammadiyah. Jadi kan selama ini nggak kita bahas. Orang lupa salah satu yang paling keras melakukan kristenisasi itu Kiai Dahlan. Tapi caranya begitu. Ketika orang-orang di Jogja aja kristenisasi karena makan, dibagi makan oleh para pendeta, pada misionaris, apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Kiai Dahlan bagi makan juga. Kiai Dahlan nggak marah-marah, ini kristenisasi, mereka harus diusir, nggak begitu, Bu. Jadi Kiai Dahlan itu dakwahnya itu solutif, nawarin solusi. Coba cari di tarikh atau di sejarah-sejarah tentang Kiai Dahlan, ada nggak pernah Kiai Dahlan ngomong, masyarakat di sana itu tersesat, mereka itu orang sesat? Kita nggak temukan tuh. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan ketika tahu masyarakat itu berbondong-bondong minta sembuh dari penyakit ke pohon besar, ke dukun? Apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Apa nuduh mereka sesat? Walaupun Kiai Dahlan tahu mereka tersesat. Yang dilakukan Kiai Dahlan, bangun rumah sakit. Karena Kiai Dahlan tahu nggak ada rumah sakit solutif. Kiai Dahlan itu nggak pernah ngajarin tauhid, ngajarin syariat ke orang lapar. Kalau orang lapar diapain, Bu? Kasih makan, jangan ceramahi tentang tauhid. Orang lapar diajarin tauhid, makin lapar, Bu. Maka Muhammadiyah tampil jadi solusi. Tidak usah takut. Tadi disebut ayahanda kita, tampil sebagai solusi, itu jalan dakwahnya. Nah, jangan capek dengan dakwah yang sibuk dengan perdebatan furu'iyah, sibuk dengan perdebatan yang tidak mendasar itu. Jadi hal-hal yang sifatnya furu'iyah, sudah,
kita yakinin masing-masing saja, kita saling hormati, gak usah menyesat-nyesatkan orang lain, gak usah nuduh orang macam-macam. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nih sekarang, ini cara dakwah Muhammadiyah yang dalam bidang ekonomi. Muhammadiyah harus pilih jalan gerakan ekonomi jamaah, bukan jalan gerakan ekonomi jam'iyah. Ini beda nih Pak, gerakan ekonomi jamaah dengan gerakan ekonomi jam'iyah. Jam'iyah itu yang kaya organisasinya Pak. Coba lihat Kiai Dahlan kan, kalau kita lihat, kalau kita kembali lagi Kiai Dahlan itu nggak punya gerakan ekonomi secara khusus Pak. Jam'iyahnya itu nggak punya, tapi jamaahnya. Kiai Dahlan itu pedagang, Kiai lain itu semuanya isi pedagang. Muhammadiyah itu dibangun oleh kelompok-kelompok pedagang batik, sehingga Muhammadiyah bisa di mana-mana, sehingga ruhul ikhlas itu jadi wataknya Muhammadiyah. Kenapa bisa begitu? Karena jamaahnya ekonominya kuat. Saya mau katakan apa? Bapak Ibu sekalian, ini era kita bisa menggunakan kekuatan ekonomi kita itu menjadi kekuatan sesungguhnya. Nah, selama ini belum kita manfaatkan. Coba lihat Bu, jamaah sebanyak ini potensi ekonomi enggak? Potensi ekonomi. Kita lupa begini, saya sering gini, kenapa enggak Muhammadiyah itu memulai ekonomi tertutup? Ekonomi tertutup. Saya mau katakan gini, kapitalisme itu enggak mungkin kita lawan. Tadi seperti kita, Chris John berhadapan dengan Mike Tyson, kita pasti kalah. Caranya bagaimana? Bikin ekonomi tertutup. Tertutup itu gimana? Transaksi di antara kita semuanya. Transaksi di antara kita. Bu, Suryamat didirikan. Ada warga Muhammadiyah yang punya produk, jual di situ. Ada warga Muhammadiyah yang petani padi, kemudian jadi beras, jual di situ. Semua produk warga Muhammadiyah di situ. Warga Muhammadiyah lainnya gimana? Beli di situ. Kita beli di situ. Yang sekarang dijadikan itu gimana caranya jamaahnya supaya kompak dulu nih. Jadi semuanya bikin pasar tertutup. Pasar tertutup itu artinya transaksi di antara kita. Saya berikan contoh Bu. Dulu waktu 212 itu rame boikot sari roti. Saya tuh sampai sekarang Pak, gara-gara saya yang ngomong boikot sari roti, saya tuh kalau ketemu sari roti haram. Nah itu kan buat pribadi saya bukan bilang yang lain. Saya itu kalau ngelihat sari roti haram bagi saya kan mengharami itu gitu. Buat saya nggak mau bilang buat bapak-bapak, saya nggak beli. Kemarin itu Pak Anwar Abbas bilang gini, kita boikot Starbucks. Sampai sekarang saya nggak pernah beli kopi Starbucks, dan saya yakin warga Muhammadiyah jarang yang beli kopi Starbucks karena memang jarang, karena mahal. Karena mahal. Nah, boikot itu sebenarnya adalah gerakan konsumen. Tapi kan kita lupa, ketika boikot kita pernah mikir nggak buat alternatif? Muhammadiyah Surabaya cerdas, ketika boikot roti itu mereka bikin roti Maida supaya jamaah Muhammadiyah beli rotinya ke situ. Nah saya mau katakan itu, kita buat alternatif. Semua belanja di Suryamat, semua beli di Suryamat. Selama ini itu nggak kita manfaatkan Pak. Ini ada warga Muhammadiyah petani telur, kita nggak pernah memanfaatkan peternak telur ini, peternak ayam petelur ini, itu supaya warga Muhammadiyah itu beli dari sini. Itu di Purwokerto, pesantren Jam-Jam, pasti semuanya tahu. Ketua cabang pesantren ketua cabang Cilongok, pendiri pesantren Jam-Jam itu Pak, itu membiayai semua pesantrennya, pendirian pesantren dari uang pribadinya. Pesantren Jam-Jam itu ketua cabangnya pengusaha
Siapa namanya Pak? Saya lupa. Ingat Pak yang pesantren jam-jam di Purwokerto, Cilongok? Itu beliau mendirikan pesantren itu hampir 20 miliar dan itu uangnya sendiri buat Muhammadiyah. Dia adalah peternak ayam petelur Pak ya, ayam petelur, peternak ayam petelur. Ekonominya kuat, kegiatan cabang semua dia yang ikut membiayai. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu Bu, miskin saja itu bersedekah, apalagi kaya. Miskin saja itu bersedekah, apalagi kaya. Nah, saya mau katakan apa? Kalau kemudian kegiatan ekonomi di antara kita itu dikembangkan, Bapak punya peternak telur, beli ke situ. Ini sayur beli gitu. Jadi jamaah kita diidentifikasi. Ini kerjaannya apa, ini bikin apa. Nah, kita beli ke situ. Itu yang saya sebut tadi ekonomi jamaah. Jadi berjamaah ekonominya. Ibu misalnya punya kue apa, buat kue apa, kita belinya ke situ. Suriamat kita bikin supaya semua jamaah Muhammadiyah beli di situ. Nah, tentu nggak bisa kemudian kita hanya berpijak pada kita harus beli di situ karena warga Muhammadiyah. Karena dalam jangka panjang orang pasti akan melihat kualitas. Nah, sambil kualitasnya diperbaiki. Itu yang saya maksud tadi, pasar tertutup. Nah, jamaah ini katanya punya 20 juta warga Muhammadiyah. Itu ekonomi enggak Pak? Itu potensi ekonomi. Nah, sayangnya Muhammadiyah ini banyak dai, tapi kita kekurangan manajer dakwah. Ini manajernya ini kita nggak ada Pak. Manajer yang ngelihat potensi, kemudian memanfaatkan potensi itu jadi kekuatan ekonomi. Orang Muhammadiyah, saya kebetulan punya perusahaan perkebunan sawit di Sumatera Utara itu. Di sana di keluarga saya itu di depannya ada perkebunan sawit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sana Pak. Di depan itu perusahaan perkebunan sawit keluarga saya. Di depan perkebunan sawit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, perkebunan sawit ini yang sekitar 300 hektar punya Universitas Muhammadiyah Sumatera ini nggak diurus Pak. Nggak diurus. Akhirnya oleh keluarga kita bantu pengurusannya. Nah, belakangan kita tahu ternyata tidak diurus untuk kepentingan Muhammadiyah, tapi kepentingan orang tertentu. Akhirnya di stop. Nah, kemudian UMSU mau minta kerjasama dengan perusahaan keluarga saya. Kita bilang kalau ini bisnis dikerjasamakan, maka kami pasti repot. Kenapa? Karena isi kepala di Muhammadiyah itu beda-beda. Buat keputusannya untuk satu keputusan saja itu bisa 1 tahun. Apalagi keputusan ekonomi. Coba bayangkan Pak, mereka punya perkebunan, ngajak kerjasama dengan kita, kemudian mereka buat satu keputusan, misalnya pembibitan A itu harus rapat, lama, udah busuk itu kelapa sawit. Karena nggak bisa buat keputusan yang cepat. Nah, akhirnya oleh keluarga dibilang, gimana kalau kemudian dibeli oleh perusahaan ini, kemudian 20%-nya keuntungannya buat Muhammadiyah dalam bentuk share bagi hasil. Tapi dibeli, tapi Muhammadiyah tetap punya 20% keuntungan, 20% setiap bulan. Pak, kalau 300 hektar itu penghasilannya setiap bulan bisa lebih dari 300 juta. Nah, 20% dari itu kan hampir sekitar berapa? 30-60 juta setiap bulannya. Kenapa pilihan seperti itu? Karena pilihan di Muhammadiyah kita ini ketika berbisnis itu seringkali gagal. Kenapa? Karena tidak dikelola secara
profesional. Kekurangan itu kita itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini nanti didirikan pusat bisnis. Kelolalah secara profesional. Jangan kelola seperti pengajian. Jangan kelola seperti mengelola Muhammadiyah. Toleransinya kan banyak tuh. Bisnis harus ditempatkan sebagaimana bisnis. Kalau dalam konsep sosiologi, bisnis itu tempatnya egoisme katanya Pak. Tempat di mana kita mengejar keuntungan. Bermuhammadiyah itu tempat altruisme namanya Pak, secara sosiologi. Altruisme itu kita mikirin